Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaniati dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan berkelanjutan yang bergerak di bidang fashion. Nah, pertama saya akan memperkenalkan brand saya terlebih dahulu, di mana dalam sustainable business ini saya memilih di bidang fashion dan memberikan nama brand yaitu Lemari. Nah, Lemari ini sendiri merupakan salah satu bisnis industri mode yang memang mengusung dan berfokus pada tema sustainable atau memang berkelanjutan. Nah, serta ethical fashion yang sangat diperhatikan. Nah, kantor Lemari ini sendiri terletak di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke visi dan misi dari Lemari ini sendiri. Yang pertama, visi kami ini menjadi brand fashion yang memang menjadikan sustainable sebagai standar inti dalam proses operasi. Nah, sehingga menciptakan produk yang ramah lingkungan, berkualitas dan juga berstandar internasional serta mampu bersaing secara profesional. Nah, untuk menunjang visi kami juga melakukan beberapa misi untuk mewujudkan visi kami di awal. Yang pertama, kami memproduksi pakaian dengan menggunakan bahan sustainable atau berkelanjutan. Nah, yang kedua, kami juga mendesain pakaian yang memiliki value jangka panjang serta ramah lingkungan, serta sehingga pakaian yang kami buat ini tidak cepat rusak, tidak akan luntur termakan waktu, juga inovasi yang bagus ini akan memberikan sesuatu hal yang baru dan sedikit berbeda daripada yang lain. Nah, yang ketiga, kami juga menerapkan disiplin dan teliti dalam pengoperasian perusahaan, sehingga kehati-hatian, kualitas yang kami hasilkan bagus. Untuk apa? Untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan juga memberikan daya tarik tersendiri untuk brand kami ini. Nah, selanjutnya kami juga terus mengikuti informasi mengenai industri fashion. Kenapa? Untuk menyesuaikan kembali selera dari masyarakat luas daripada konsumen. Terus kami juga terus melakukan inovasi ini supaya model-model fashion kami itu tidak ketinggalan zaman, sehingga masih banyak orang yang terus tertarik dan tidak akan ada model-model yang dibilang begitu-begitu saja atau tidak ada inovasinya sama sekali. Nah, yang terakhir kami juga terus membangun tim yang kreatif dan penuh ide unik serta profesional dalam bekerja. Sehingga sudah tidak diragukan lagi ya, para staf kami ini memang sudah terlatih dan juga memiliki pengalaman yang luar biasa di bidang fashion, sehingga para konsumen tidak perlu khawatir untuk untuk membeli fashion kami, karena dari segi kualitas dan juga staff yang kami punya itu sudah yang terbaik. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke strategi pengumpulan modal, di mana di sini saya menggunakan dua metode. Yang pertama ada crowdfunding. Kenapa saya menggunakan metode ini? Karena saya rasa metode ini sangat cocok untuk bisnis yang memiliki nilai sosial seperti Lemari. Nah, dengan kampanye crowdfunding ini, kita tidak hanya mengumpulkan dana tetapi juga membangun komunitas yang mendukung visi dan misi perusahaan kami atau Lemari ini. Nah, yang selanjutnya ada investor malaikat. Investor malaikat sendiri seringkali tertarik pada bisnis yang inovatif dan berpotensi tinggi seperti bisnis fashion berkelanjutan. Nah, mereka tidak hanya memberikan dana, tetapi juga bisa memberikan mentorship dan jaringan yang luas. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke produk Lemari sendiri. Nah, produk yang dihasilkan oleh Lemari ini merupakan satu pakaian yang memiliki desain yang sangat timeless dengan menggunakan kain yang ramah lingkungan yang memang berasal dari serat alami seperti katun organik, tencel, hemp,
linen, dan juga sutra. Nah, lemari ini juga menggunakan tempurung kelapa dan juga bambu sebagai aksesoris pakaian seperti kancing. Nah, jadi dari sini sudah terbukti bahwa lemari ini sangat mengutamakan sustainable atau memang keberlanjutan. Kenapa? Karena untuk penggunaan kancing plastik itu akan susah diurai di masa depan, sehingga kita memanfaatkan bambu dan juga tempurung kelapa sebagai aksesoris atau mungkin kancing di pakaian kami. Nah, selanjutnya ada analisis pesaing. Nah, yang pertama ada pesaing utama di sini ada 3. Yang pertama Sukana Cita, Rupa House, dan Os. Namun, dari kompetitif profile matrix, lemari ini memperoleh nilai sekitar 3,15. Sedangkan Rupa House ini memperoleh nilai 3,2, Sukana Cita memiliki nilai 3,6, dan Awesome sendiri memiliki nilai sebesar 3. Hal ini menunjukkan bahwa lemari ini memang mampu bersaing dengan para brand yang telah terlebih dahulu ada, dan kami akan terus berusaha untuk menyeimbangi bahkan mengungguli para kompetitor-kompetitor lain dengan strategi-strategi yang kami gunakan seperti strategi marketing dan lain-lain. Dan kami percaya kami bisa menjadi produsen pakaian sustainable yang terbaik. Dan kami terinspirasi dari salah satu perusahaan besar di dunia yang mengutamakan sustainable dan selalu konsisten memberikan inovasi-inovasi dan juga pakaian yang memang ramah lingkungan, salah satunya yaitu. Nah, selanjutnya kita akan berbicara dengan target pasar lemari. Nah, segmentasi dari segi demografis di mana masyarakat pada usia kami menargetkan masyarakat yang dalam usia produktif dengan kelas sosial menengah ke atas, dan yang menjadi target utama kami adalah para perempuan. Kenapa? Karena kami pikir perempuan itu mempunyai insting untuk berbelanja lebih besar daripada kaum pria. Nah, yang kedua ada segmentasi secara psikologis, di mana konsumen yang peduli dan sadar terhadap lingkungan ini memiliki konsen yang lebih terhadap produk ramah lingkungan dan lokal. Nah, selain itu, konsumen yang menyukai modern style fashion namun simple dan produktif di kesehariannya itu merupakan konsumen-konsumen yang menjadi target target marketing kami. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke strategi pemasaran lemari, di mana ada diferensiasi, positioning, penempatan harga, dan juga saluran distribusi. Oke, pertama kita akan berbicara mengenai diferensiasi terlebih dahulu. Lemari ini menciptakan produk pakaian yang berbeda dengan brand pakaian pada umumnya. Nah, dikarenakan penggunaan produk bahan yang mendukung gerakan ramah lingkungan dan juga berkelanjutan, sehingga pakaian yang kami hasilkan ini memiliki umur yang lebih panjang. Nah, yang kedua di sini ada positioning. Tagline your favorite, timeless and sustainable choice ini juga menjadi brand positioning bagi lemari dengan harapan dapat menyampaikan value pokok yang ada pada brand. Nah, yang selanjutnya ada penentuan harga. Nah, strategi penempatan harga yang digunakan oleh lemari ini adalah cost oriented positioning, yang dimana harga ini masing-masing produk ini berasal dari perhitungan biaya yang memang dikeluarkan oleh produksi dan menambahkan satu persentase tertentu sebagai labanya. Jadi kami tidak banyak mengambil laba dalam proses menjalankan bisnis tersebut. Nah, yang keempat di sini ada saluran distribusi. Nah, saluran distribusi yang digunakan oleh lemari ini adalah distribusi yang secara langsung dikarenakan penjualan dari hasil produk ini dijual secara langsung kepada konsumen tanpa menggunakan perantara penjual, sehingga ini juga akan mengurangi biaya distribusi dan memberikan harga yang lebih rendah kepada konsumen.
Nah, selanjutnya di sini ada kelayakan bisnis lemari. Nah, yang pertama ada feedback period. Kami yakin dalam 1 tahun 4 bulan 26 hari kami sudah bisa mengembalikan modal awal yang kami jalankan untuk lemari ini. Yang kedua ada net present value, ini sekitar 457.407.422. Yang ketiga ada profitable index sekitar 3.582, dan ada break even point di mana perhitungan penjualan per tahun lebih besar dari BIP per tahun. Nah, mungkin hanya itu aja pemaparan mengenai sustainable lemari. Mudah-mudahan kedepannya bisa terwujud dan berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.